Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimatin. Para kiai, para bispuh, para ustadz ustadzah, dan para pemirsa pengajian online yang saat ini diselenggarakan oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo rahimakumullah. Tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat barokah. Kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dan mengikuti pengajian online oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo dengan keadaan baik tanpa aral semuanya. Para pemirsa rahimakumullah, walaupun dalam situasi yang kita rasakan bersama, namun warga NU tetap semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, terutama dalam hal melakukan kajian-kajian, khususnya yang terkait dengan bagaimana kita sebagai warga NU mempunyai kewajiban memahami, mengamalkan, mengembangkan, mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Kita yakin dengan paham bagaimana kita beribadah sesuai tuntunan NU, kita akan makin yakin bahwa kita melaksanakan ini adalah sudah benar sesuai dengan tuntunannya, karena dengan ber-NU kita beribadah yakin sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, marilah kita tetap semangat, kita ikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, para sepuh kita, para ulama kita, ustadz-ustadzah kita. Mudah-mudahan kondisi seperti ini Allah berkenan dan berikan kepada kita pertolongan, musibah segera diangkat sehingga keadaan pulih kembali, hidup sebagaimana sebelum terjadinya musibah ini. Selamat mengikuti pengajian online yang diselenggarakan oleh LDNU. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Semuanya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur, mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat yang telah terlimpah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan ini dan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun kita semuanya merasakan hari ini agak berbeda dengan waktu-waktu yang kemarin, kita dalam suasana yang barangkali orang mengatakan tidak begitu enak karena dalam suasana pandemi, penyakit yang namanya corona. Tapi adanya pandemi itu tidak mengurangi kita untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, segala nikmat yang telah kita terima, mari kita syukuri dan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang serba tidak tahu, zaman yang orang tidak punya adab, zaman jahiliyah orang mengatakan, sehingga kita pada hari ini kita bisa merasakan kita beribadah dan penuh kedamaian tanpa ada gangguan suatu apapun. Semuanya itu berkat jasa dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita menjalankan apa yang beliau perintahkan, lewat guru-guru kita mengetahui, lewat para kiai-kiai kita, guru-guru kita, para masyayikh, kita senantiasa diakui sebagai umat beliau. Semoga dengan kita meninggalkan apa yang memang beliau larang, kita diakui sebagai umat beliau yang kelak mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bersama-sama walaupun dalam suasana seperti ini, kita bisa tetap menjalankan aktivitas, salah satunya ngaji, walaupun kita ngajinya agak berbeda, ngajinya online bersama LDNU Kulon Progo. Ya, memang suatu yang agak baru memang di antara kita. Biasanya kita ngaji bareng-bareng kita semuanya, tapi hari ini kita ngajinya online karena memang suasana seperti ini untuk mensiasati tentang adanya kita bisa beribadah dalam suasana seperti ini. Adanya virus ini ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Sesuatu yang kalau dulu tahun kemarin kita bisa sholat tarawih di masjid, kita bisa jumatan di masjid, kita bisa tadarus di masjid bersama-sama, kita bisa ngabuburit di masjid sama-sama, dan aktivitas yang lainnya. Tapi hari ini kita barangkali tidak bisa melakukan itu. Maka tanpa kita sadari bahwa kita bisa ke masjid, kita bisa sholat tarawih di masjid, kita bisa jumatan di masjid adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang hari ini kita rasakan. Karena apa? Karena hari ini kita tidak bisa ke masjid. Sedikit kita untuk banyak disuruh beribadah di rumah. Dulu kita bisa di luar, kita bisa silaturahim dengan orang-orang kita yang gak jauh. Tapi hari ini kita untuk tidak keluar rumah dulu. Maka tanpa kita sadari bahwa silaturahim ke luar kepada saudara-saudara kita itu adalah suatu nikmat yang luar biasa yang tidak kadang-kala kita tidak merasakan. Atau sama saja dengan kita dulu sering ngaji bersama-sama ke Ramadan, pasanan seperti ini, tadarus kumpul berbagai halakoh sehingga kadang-kala 1 bulan bisa khatam berkali-kali, harakoh bersama-sama. Setelah itu nanti ngopi bareng-bareng sama teman-temannya. Suatu yang kenangan, keindahan yang luar biasa, tapi hari ini kita tidak. Tapi maka dari itu kumpul-kumpul kita itulah suatu nikmat yang luar biasa yang kadang-kala kita tidak menyadari. Sehingga kita hari ini kita memang
diarahkan untuk kita, memang kita tidak punya apa-apa kecuali hanya Allah Ta'ala yang punya segalanya. Kita sudah diberi seperti ini, kita tidak bisa, hanya ada satu kata, memang Allah memang serba kuasa. Termasuk adalah nikmat untuk mengaji Al-Quran. Kita bisa tadarus kalau bulan puasa, rame banget di masjid-masjid, suara menggema sampai malam. Hari ini kita tidak. Coro Jawanya itu cumret, nyenyet hari ini. Maka kita bisa tadarus, itu suatu yang nikmat yang luar biasa yang tanpa kita sadari. Oleh karena itu, walaupun kita hari ini kita ngajinya online agak berbeda, itu tidak mengurangi ibadah kita pada Allah di bulan Ramadan. Untuk hari ini kita akan bareng-bareng kita akan ngaji kitab Al-Muqtatofat li Ahlil Bidayat, yang mu'alifnya adalah Romo Yai Maryuki Mustamar. Kitab ini hadir sekitar tahun 2012-an kala itu, yang oleh Romo Yai itu disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kala itu memang serangan kepada jamaah-jamaah kita, terutama warga Nahdliyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, itu luar biasa. Banyak yang mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh warga NU. Banyak yang mana dalilnya, andi dalile, orang dalile, bid'ah dan sebagainya. Sehingga banyak dari saudara-saudara kita yang goyah. Maka hadirnya kitab Al-Muqtatofat li Ahlil Bidayat adalah untuk memberikan kekuatan pada warga kita. Oh, ternyata bahwa apa yang dilakukan, apa yang telah dituntunkan oleh guru-guru kita itu ternyata ono dalile, kan seperti itu. Sehingga dulu kala itu saya masih ingat betul, Romo Yai Maryuki Mustamar itu dulu dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat, dari wilayah ke wilayah mengadakan pendidikan khusus atau dulu namanya Densus 26, memberikan pemahaman tentang itu, membedah kitab ini kepada masyarakat sehingga mereka menjadi semakin kuat, mereka semakin yakin dan apa yang telah dilakukan dan dituntunkan oleh guru-guru kita. Maka hari ini kita akan bersama-sama kita akan buka itu kembali untuk mengingatkan kembali tentang apa yang telah dilakukan oleh warga kita. Ternyata ada tuntunannya. Para kiai itu melakukan nuntun kita itu tidak ngawur, tapi mereka juga apa? Ada tuntunan, ada dasarnya. Yang kadang-kadang memang tidak sampaikan ke masyarakat. Seperti itu. Nah, maka kalau itu kemudian di-counter oleh saudara-saudara kita yang tidak cocok, maka Al-Muqtatofat li Ahlil Bidayat kali itu hadir untuk menjawab tentang itu. Dan maka dari itu mari kita gelorakan kembali untuk kita ngaji, kita berikan spirit pada jamaah-jamaah kita, terutama pada pemuda, pada remaja masjid, pada teman-teman kita untuk senantiasa yang barangkali mereka tidak sempat mondok, hanya ngaji di masjid atau di mana, untuk mereka bisa bareng-bareng untuk memahami ini agar apa? Kalau nanti ada orang yang mempermasalahkan, mereka pede lah, santai saja. Ono dalili seperti itu. Ono dalili kan itu. Jadi mereka bisa menjawab tentang itu. Mari kita mulai ngaji kitab Al-Muqtatofat li Ahlil Bidayat. Walirtal wasyati Rasulillah. Wali karomati Aulailah wali mantulah musan mu'alif hadal kitab. Ramoya Maryuki Mustamar wilah. Masan silki walang. Wasitun Qoriyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-babul awal, fadhailul Qur'an
wa suratu ayatih mahsusah. Bab yang pertama ini menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran serta beberapa surat yang dikhususkan. Sebagaimana kita ketahui, kita mafhum di tengah-tengah jamaah kita banyak yang terus Al-Quran, tapi juga ada yang membaca surah-surah tertentu untuk keperluan tertentu atau ayat-ayat tertentu untuk keperluan tertentu. Dan itu ternyata ada yang mempertanyakan, oleh saudara-saudara kita. Ada yang mempertanyakan, kok sing diwaca kok ayate tertentu, kok kuwi wae, kok mung surah Yasin wae, kok mung Waqiah wae. Sing diwaca kok ayate mung kuwi wae. Ada yang mempertanyakan, endi dalile? Seperti itu mereka. Dan kalau kita udah terbiasa seperti itu. Ro'a ba'dun nasi anna qira'atul Qur'an biduni fahmi maknahu lakun la faidata fihi wala thawaba. Hal hadza sahihun? Ro'a berpendapat ba'dunasi sapa ba'dunasi sebagiane menungso ana qira'atul Qur'ani ing sak temene maca Al-Qur'an biduni fahmin kelawan tanpa ngerti, biduni fahmi maknahu kelawan tanpa ngerti maknane to artine iku lakwun sia-sia muspro jawane iku ora ana paidahe ngono kuwi. La faidatan ora ana faidah iku maujud fi ing dalam Quran wala sawabalan ora ana ganjarane iku maujud. Hal hada apa to utawi ikilah pendapat iku sahihun bener. Dari sebagian saudara-saudara kita itu ada yang berpendapat membaca Al-Quran jika tidak tahu maknanya, ora paham artine, itu tidak ada ganjarannya, ora ono paedahe kan gitu. Dan itu dihembuskan masif ke tengah-tengah masyarakat, apalagi yang pinggiran-pinggiran gitu. Dihembuskan masif. Mereka berpendapat demikian, maca Quran orang ngerti artine, tidak tahu maknanya, ora ono paedahe. Sehingga apa? Mereka menjadi semangatnya itu berkurang atau kendor. Nah, hal hada sahihun, apa pendapat ki apa to bener seperti itu. Maka kita harus sampaikan ke masyarakat, apakah orang yang punya pendapat seperti itu benar? Maka harus diluruskan. Jika tidak diluruskan, maka semangat kecintaan untuk membaca Al-Quran di tengah masyarakat akan menurun sehingga lambat laun orang akan jauh dari Al-Quran. Ketika orang itu jauh dari Al-Quran atau mengaji Al-Quran, maka orang akan semakin menjauh dari para ulama. Karena mereka tahu tentang membaca Al-Quran kan dari ulama, dari kiai. Nah, kalau kemudian ini dihembuskan sehingga masyarakat itu semakin menjauh dari Al-Quran, maka otomatis mereka akan semakin menjauh dari para kiai. Padahal kita tahu ilmu agama syariat itu dari para kiai. An Abi Amamah radhiyallahu an. An Abi Amamah radhiyallahu an, saking Abi Amamah radhiyallahu an. Sami tu midhanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi rawahu Muslim.
Iqra'ul Qur'an, padha maca sira kabeh ing Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, fa innahu mengko sak temene Qur'an iku yaumal qiyamati. Ya'ti yaumal qiyamati, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, fa innahu mengko sak temene Qur'an iku ya'ti bakal teko apa Al-Qur'an al-qiyamah ing dalem dina kiamat syafi'an, hali dadi syafaat li ashabi kedue ahline Quran. Rawahu was riwayate ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Dari Abi Imamah radhiyallahu an mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, bahwa sesungguhnya besok pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang memberi syafaat kepada ahlinya. Siapa di sini? Ya, yang mereka gemar membaca Al-Qur'an. Dari hadis ini yang diriwayatkan Imam Muslim ini memberikan suatu pemahaman atau spirit kepada kita, kepada masyarakat, kepada jamaah-jamaah kita. Untuk apa? Untuk gemar membaca Al-Qur'an. Dan tidak diterangkan di sini bahwa membaca itu harus tahu maknanya. Membaca itu harus tahu tafsirnya, tidak dijelaskan. Ada satu spirit di sini bahwa apa? Bahwa di sini kita diperintahkan untuk kita gemar membaca Al-Qur'an. Kon ngakeh-akeh leres Al-Qur'an, terlebih ini di bulan Ramadan yang mulia. Nah, ada satu spirit di sini. Spirit untuk apa? Untuk orang itu gemar membaca Al-Qur'an. Nah, untuk membaca itu tarik lagi apa? Untuk mereka belajar membaca Al-Qur'an. Maka kita tahu di langgar-langgar, di musola, di masjid, di TPQ, untuk apa mereka anak-anak, bahkan orang-orang dewasa, bahkan sampai TPQ dewasa yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah simbah-simbah, budi, emak-emak, ramai sekali majelis-majelis untuk apa? Belajar membaca Al-Qur'an. Kalau dulu saya masih ingat zaman kecil itu alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U gitu. Bak fathah Ba, bak kasroh Bi, bak domah Bu, Ba, Bi, Bu. Itu seperti itu, ramai sekali dengan turutan. Ngaji dengan turutan atau juz amma. Sekarang sudah banyak metode untuk menjembatani itu. Yang kok saya membahasakan itu lebih milenial. Tidak mengeja alif fathah A, alif kasroh I, alif domah O, tapi langsung dibaca A, I, U, Ba, Bi, Bu, A, Baba, Aba, dan sebagainya. Ada banyak metode, ada qiraat dan sebagainya. Ini untuk menjawab zaman yang semakin bergerak maju. Untuk apa? Agar masyarakat gemar membaca Al-Qur'an. Mereka lebih mendekat kepada Al-Qur'an untuk gemar membacanya. Karena apa? Yaitu tadi spiritnya, bahwa besok orang yang gemar membaca Al-Qur'an itu di hari kiamat, Al-Qur'an akan datang menjadi syafaat untuk mereka yang gemar membaca Al-Qur'an. Ini satu spirit yang ada pada dawuhnya Kanjeng Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Satu spirit untuk kita didorong lebih cinta lagi untuk deres Al-Qur'an. Terutama kepada anak-anak kita, pada para remaja, rismas, untuk apa mereka lebih menggelurkan lagi membaca Al-Qur'an.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum utahi sak bagus-baguse sira kabeh iku manungsa atau wong ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan mulangke sapa man hu ing Al-Qur'an. Rasulullah ngendika bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang gemar, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini lebih memberikan satu spirit lagi untuk apa? Untuk kita belajar Al-Qur'an. Apalagi sampai mengajarkannya. Ini sudah dicatat menjadi sak bagus-bagusnya wong atau sebaik-baiknya orang. Dan di sini apa? Sak bagus-bagusnya wong di sini adalah di hadapan Allah. Kita bisa menghitung kalau di hadapan Allah seberapa besarnya. Luar biasa. Ini satu spirit untuk kita bersama, untuk kita lebih apa? Gemar membaca Al-Qur'an, untuk belajar Al-Qur'an. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Qur'an, untuk kita membacanya. Maka di sini itu banyak mbah-mbah itu yang saben malam Rebu, saben malam Ahad itu mereka ngaji Al-Qur'an, sudah mbah-mbah, mbok-de. Banyak sih. Ada 70-an yang mereka belajar itu saben malam Rebu, saben malam Ahad sama teman-teman. Ya mulai dari awal, dari belum tahu. Nah, kalau orang Jawa itu nyebutnya alif bengkong, belum tahu apa-apa, sampai mereka sudah bisa membuat halakoh tadarus sendiri. Ya dari mbah-mbah itu yang sudah mbok-de, sudah tua-tua, sudah mohon maaf, sudah bahkan ada yang sudah bungkuk juga. Bungkuk itu apa, sudah tidak tegak lagi mereka, tapi mereka semangat belajar. Belajar apa? Belajar membaca. Dan karena apa? Mereka ingin mendapat derajat khairukum, sak bagus-bagus itu. Apalagi sampai mengajarkannya, wah luar biasa. Dan di sini tidak diterangkan bahwa belajarnya harus tahu artinya, tahu maknanya, tidak diterangkan. Karena apa? Memberikan satu spirit tadi, spirit untuk ngaji Al-Qur'an, ramek ke masjid, ngeramek ke musolane, TPK nanti ramekan untuk apa? Untuk mereka belajar Al-Qur'an. Anak-anak kita digiring untuk kita belajar Al-Qur'an, ngaji dulu. Nanti lambat tahun sehingga mereka nanti akan setelah belajar di TPG, nanti mereka akan melanjutkan ke diniyah, akan jalan ke ma'had atau pesantren, sehingga mereka akan belajar ilmu yang lebih tinggi. Sehingga nanti mereka akan tahu artinya, tahu tafsirnya itu di jenjang yang lebih tinggi di pesantren dan sebagainya. Tapi kan belajar di awal dulu. Belajar dari ya tadi yang belum tahu alif bengkong cara Jawane itu kan. Maka ini memberikan satu spirit untuk kita agar gemar belajar Al-Qur'an. Maka hembusan-hembusan di antara masyarakat itu nggak usah digape lah, nggak usah digape. Wah ngaji terus, masjidnya diramekke anak-anak muda untuk ya di samping mereka barangkali ada yang tidak mondok tapi mereka sekolah dan tugasnya mereka kuliah, tapi untuk diarahkan untuk mereka juga mendekat ke masjid untuk mereka apa? Belajar Al-Qur'an. Kalau tidak anak-anak kita, anak-anak muda untuk diajak baca Al-Qur'an, besok siapa yang akan meneruskan perjuangan para bapak-bapak kita, para guru-guru kita? Siapa yang akan meramaikan masjid? Kan seperti itu. Siapa yang nanti akan memberikan warna masjid kita menjadi bernuansa Al-Qur'an kalau bukan anak-anak kita, para remaja. Nah, untuk mencapai itu diawali dari membaca Al-Qur'an terlebih dahulu. Nah, inilah satu spirit kepada kita. Untuk apa? Untuk kita gemar membaca
membaca Al-Quran, gemar untuk kita belajar Al-Quran walaupun dari nol. Maka hembusan tadi yang di awal disampaikan tadi, ada orang yang berpendapat, kalau ngaji Al-Quran orang ngerti maknane, ulah ganjaran sia-sia, muspro, itu tidak benar. Itu tidak benar. Orang ngerti maknane. Walaupun ono sampai berkata, orang lakoni, orang ono ganjaran, itu tidak benar. Tidak usah digubris seperti itu. Karena apa? Ya tadi, bahwa orang yang Rasulullah saja sudah menyampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu besok di hari kiamat, Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat untuk mereka yang gemar membaca Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran saja sudah dicatat sebagai khairukum, sak bagus-bagusi wong, sebaik-baik orang. Itu di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Padahal Allah Maha Kuasa, punya segalanya. Maka sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat, kepada para generasi muda untuk kita, ayo kita ramaikan lagi masjid-masjid kita, musola-musola, langgar-langgar, madin, TPQ untuk kita tata kembali, kita manajemen lebih bagus agar apa? Masyarakat berbondong-bondong ke masjid, ke musola. Anak-anak berbondong-bondong berangkat ke TPQ, TPA, ke madin untuk apa? Untuk belajar agama Islam, terutama belajar membaca Al-Quran, apapun metodenya. Yang penting gurunya yang bagus. Gurunya itu yang top, yang penting. Yang mereka juga punya guru, punya sanad nyambung dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, nyambung sampai Rasulullah sampai malaikat Jibril sampai Allah Ta'ala. Yang penting itu, apapun metodenya, sehingga nanti anak-anak akan menjadi generasi, akan menjadi kader-kader kita. Yang penting tadi saya sampaikan, kalau ada orang yang ngembos-ngembosi tadi, membaca Al-Quran orang ngerti artinya, maknanya, nggak usah digubris, karena tadi saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Belajar membaca Al-Quran, udah bisa nanti diajarkan, akan menjadi jariah pada kita semuanya. Kok yang kita ajarkan nanti pinter, ngajarkan lagi, akan menjadi sebuah percabangan ganjaran untuk kita semuanya. Saya kira itu untuk pertemuan pada hari ini. Kita ngaji kitabnya Al-Mutatafat Ahli Bidayat, karyanya Kiai Marzuki Mustamar. Ya, semoga dengan pertemuan yang sederhana ini kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Kita senantiasa diberikan kemudahan, enteng cara Jawa ini, untuk ringan kita membaca Al-Quran, untuk kita gemar menulis Al-Quran. Semoga dengan di bulan Ramadan ini, walaupun kita dalam suasana seperti ini, kita diberikan kemudahan untuk kita beribadah yang lainnya. Sholat kita, jamaah kita diberikan kemudahan, atau ngaji-ngaji yang lainnya, ngaji-ngaji kitab kita diberikan. Dan semoga pandemi ini akan cepat selesai, sehingga kita bisa kembali lagi ke barak kita, ke masjid kita, ke musola kita, ke TPQ kita, sehingga masjid jadi ramai dengan syiar agama Islam. Saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, banyak salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Asma Bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu Asma Bendo, mujarab dan mantap. Saya Andrian Nuryantini, salah
salah satu staf pengajar di SMK Ma'arif 3 Wates, mengucapkan selamat kepada LDNU Kulon Progo yang mempunyai program ngaji online. Program ini tentunya sangat sesuai di tengah kondisi wabah COVID-19, tetap memberikan layanan pengajian alternatif bagi umat agar tidak berkerumunan sesuai dengan anjuran pemerintah. Bagi semua warga Kulon Progo khususnya, tetap jaga jarak, tetap stay di rumah, tetap ngaji, silahkan manfaatkan program ngaji online dari LDNU Kulon Progo. Semoga cobaan ini segera berlalu dan kita kembali hidup normal, beribadah dengan tenang. Amin ya robbal alamin. Stay tune terus di akun Facebook dan IG Ngaji Online LDNU Kulon Progo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. LDNU Kulon Progo pada tahun ini mengadakan ngaji online berkaitan dengan pandemi Corona wabah COVID-19. Program ini bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain SMK Ma'arif 1 Wates jurusan Teknik Audio Video, kemudian LAYISNU Kulon Progo dan beberapa pihak yang lain. Program ini disiarkan secara langsung di Facebook LDNU Kulon Progo dan bisa disimak juga di YouTube LDNU Kulon Progo. Semoga kajian-kajian yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua pihak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Asma Bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu Asma Bendo, mujarab dan mantap.